Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rahmila Putri Tamrin, NPM 620443 dari kelas 4B D4 Logistik Bisnis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian halal logistik issues among the food industry companies a preliminary study. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang abstrak dari penelitian tersebut. Studi ini mengekspos masalah yang dihadapi dalam logistik halal untuk produk makanan guna memastikan status integritasnya sepanjang jaringan rantai pasok. Karena kehalalan relevan bagi umat muslim dan non-muslim, produk halal diakui dan dikenal secara global terutama untuk kesehatan, keamanan, dan higienis. Oleh karena itu, tadi tentang logistik halal sangat penting untuk memastikan konsep kehalalan tidak hanya berlaku untuk persiapan, tetapi juga proses pengelolaan penyimpanan, penanganan bahan baku, pengadaan, dan transportasi. Proses-proses ini meliputi baik makanan maupun non-pangan sepanjang jaringan rantai pasok dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengumpulan data yang digunakan dalam makalah ini didasarkan pada serangkaian wawancara dan publikasi. Studi ini ingin memberikan kontribusi beberapa temuan baru di bidang logistik halal serta untuk studi di masa depan. Selanjutnya akan saya jelaskan introduction dari penelitian tersebut. Permintaan produk dan layanan halal meningkatkan karena kehalalan relevan bagi umat muslim dan non-muslim. Saat ini ribuan produk dan layanan yang diproduksi di tingkat global memiliki berbagai proses kehalalan seperti simbolisme, logo, dan sertifikasi dari negara-negara seperti Malaysia, Australia, Uni Emirat Arab, dan Singapura, Indonesia, dan Cina. Di masa depan, pasar makanan halal global akan terus berkembang sebagai hasil dari peningkatan populasi muslim yang diperkirakan naik dari 1,3 miliar pada tahun 2000 dan menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Oleh karena itu, logistik halal sangat penting untuk memastikan konsep kehalalan tidak hanya berlaku untuk persiapan tetapi juga proses pengelolaan, penyimpanan, penanganan bahan baku, pengadaan, dan transportasi. Industri logistik halal di Malaysia masih dalam tahap awal sehingga segala yang berkaitan seperti kompetensi, pengetahuan, dan publikasi cukup terbatas. Makalah ini bertujuan untuk secara preliminar mengekspos masalah yang dihadapi dalam logistik halal di Malaysia, terutama untuk industri makanan. Selanjutnya ada preliminary study. Studi pendahuluan yang dilakukan dalam penulis artikel ini berasal dari overview uh, overview industri makanan halal di Malaysia dan perspektif negara Malaysia terhadap uh, logistik halal. Tadi awal tentang isu-isu logistik halal di antara perusahaan logistik makanan. Perusahaan industri makanan di Malaysia menyoroti penting konsep kehalalan bagi masyarakat Muslim, yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Meskipun demikian, lebih dari 80% produk makanan di Malaysia diproduksi oleh produsen non-Muslim yang secara tidak langsung menempatkan nasib kehalalan dan keharaman makanan dan dalam tangan produsen non-Muslim. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam praktik logistik halal di Malaysia yang mempengaruhi perspektif berbagai aspek meskipun terdapat berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kehalalan. Masih terdapat beberapa isu yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam praktik manajemen logistik halal. Selain itu, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi uh, logistik halal seperti kurangnya sertifikasi halal dan kurangnya kolaborasi antara agensi pemerintahan dan penyediaan layanan logistik. Meskipun demikian, logistik halal di Malaysia menawarkan peluang yang besar terutama dengan adanya peningkatan permintaan produk halal di pasar global dengan adanya dukungan pemerintahan, lembaga riset, dan perguruan tinggi, serta adopsi teknologi dan inovasi logistik. Halal di Malaysia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri makanan halal. Selanjutnya ada
Hasil dari penelitian tersebut, sertifikat halal dikeluarkan oleh Jakim, tidak wajib bagi produsen, pabrik dan distributor, pedagang, pakan ulang, tempat makanan, dan rumah pemotongan hewan. 30% dari 5.400 perusahaan halal bersertifikat adalah pengusaha Bumi Putra, artinya non-Bumi Putra lebih bersedia untuk berinvestasi secara finansial, upaya, dan waktu untuk memperoleh sertifikasi halal. Sebagai konsekuensinya, mereka menghambat diri mereka sendiri untuk menjual produk mereka secara lokal maupun untuk diekspor ke pasar-pasar internasional halal. Yang kedua, sertifikasi kebersihan. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi isu-isu kritis dalam logistik halal dalam 3 area: transportasi, penyimpanan, dan pergudangan. Untuk memenuhi prinsip-prinsip halal, area-area ini harus dipisahkan oleh bagian atau produk non-halal secara fisik, bahkan di dalam kontainer, rak, dan ruang dingin atau kemasan. Jika terjadi pelanggaran atau kontaminasi, proses pembersihan tambahan atau situs harus diterapkan dengan menggunakan tanah liat dan air. Selanjutnya ada diskusi dari penelitian tersebut. Pada studi ini ditemukan bahwa perusahaan logistik mulai berinvestasi lebih banyak dalam layanan halal dalam operasi mereka, seperti pengadaan, penyimpanan, dan pergudangan, transportasi, dan pengiriman yang khusus untuk produk halal. Namun jumlah perusahaan non-muslim dan muslim yang tertarik untuk menerapkan logistik halal tidak seimbang. Menurut HDC 2015 terdapat 2,35 juta produk bersertifikat halal di pasar Malaysia yang diproduksi oleh 5.400 perusahaan terdaftar halal. Sebagaimana dilaporkan oleh HDC 2015, nilai ekspor halal pada tahun 2014 oleh non-Bumi Putra adalah sebesar MYR 34,25 miliar dibandingkan dengan MYR 3,44 miliar oleh Bumi Putra. Perbedaan besar antara keduanya menunjukkan bahwa eksportir Bumi Putra tertinggal beberapa langkah. Selanjutnya ada kesimpulan. Tadi ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah terkini di bidang logistik halal di industri makanan Malaysia. Ada 3 masalah penting ditemukan, terutama dari wawancara semi-struktur yang dilakukan pada 4 perusahaan. 2 perusahaan layanan logistik, pelabuhan laut, dan eksportir produk makanan. Ketiga masalah tersebut adalah bersertifikat halal, bersertifikat bersih, dan praktik halal. Komite yang berbeda antara non-Bumi Putra dan Bumi Putra jelas terlihat dalam hal tingkat kesadaran, pengetahuan, investasi berbasis teknologi, dan mengambil peluang. Sebagian besar perusahaan Bumi Putra harus didukung oleh pemerintahan, terutama UMKM, dan mengadopsi logistik halal sebagai bagian dari operasi mereka dengan memanfaatkan in, in, infrastruktur halal. UMKM dan perusahaan logistik ini dapat memperluas jaringan logistik halal dan rantai pasok mereka secara global. Tadi ini menemukan bahwa masalah di bidang logistik halal termasuk produksi makanan masih harus dipecahkan oleh praktisi halal dan pengembangan halal untuk menjamin potensi pusat halal di Malaysia. Selanjutnya ada opini. Pendapat saya mengenai materi ini adalah logistik halal dalam industri makanan merupakan aspek penting yang tengah berkembang pesat terutama di negara mayoritas muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Studi menunjukkan bahwa pengembangan logistik halal memerlukan sistem logistik yang dapat menjamin kehalalan produk selama proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. Pemerintahan Malaysia telah meluncurkan standar kebijakan untuk memperkuat visi sebagai pusat logistik halal global. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti kesenjangan antara perusahaan non-muslim dan muslim yang tertarik pada logistik halal, serta kebutuhan akan standar dan sertifikasi yang lebih kuat. Meskipun demikian, logistik halal di Malaysia menawarkan peluang yang lebih besar, terutama dengan adanya peningkatan permintaan produk halal di pasar global. Dengan adanya dukungan pemerintahan, lembaga riset, dan perguruan tinggi, serta adopsi teknologi dan inovasi terkait logistik, halal di Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri makanan halal. Itulah tadi pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.